Pemirsa, memang tampaknya Olimpiade tahun 2024 ini istimewa, spesial sekali begitu ya, karena ada beberapa kejutan-kejutan begitu kejutan yang kita harapkan, kemudian juga kejutan ketika nanti defile sudah dikasih spoilernya tadi sama Pak Andin bahwa kita tuh kalau biasa ngelihat para atlet ini mereka parade defilenya keliling lapangan, tapi ini keliling sungai begitu Pak Andin ya, dan naik kapal ataupun naik perahu begitu. Nah, ini kita juga dengar istilah bahwa ada rumah Garuda. Nah, itu rumah Garuda itu apa? Fungsinya seperti apa Pak Andin? Ya, jadi kan intinya nih para atlet secara umum kan tinggal di Athletes Village atau kampung atlet. Semuanya 10.500 tadi itu. Nah, yang hanya bisa masuk tuh atlet, lalu ada pelatih, tapi hampir bisa dibilang atlet lah. Nah, artinya rumah Garuda itu adalah rumah yang jaraknya kalau naik sepeda 15 menit, tapi bisa memberikan asistensi kepada atlet yang dibutuhkan. Misalnya recovery, mesur yang bisa rilis, pijat, fisioterapis, dan lain-lain. Didatengin dari Indonesia Pak Andin? Dari Indonesia tentunya. Karena mereka itu atlet, percaya nggak percaya, mereka mempunyai khusus mesurnya, dokternya, pelatihnya. Jadi satu untuk recovery. Yang kedua, rumah Garuda itu juga untuk analisa. Karena dalam pertandingan itu tidak sepenuhnya hanya teknis, tapi juga bagaimana melihat data untuk mengetahui siapakah saingan-saingan kita. Dan bagaimana taktik-taktik di lapangan. Itu juga penting. Jadi nomor 2, analisa. Yang ketiga, juga untuk logistik 24 jam yang tadi dibicarakan. Paling gampang ada kebutuhan vitamin, makanan, minuman yang butuh dikirim secepatnya ke kampung atlet tadi. Ya. Dan yang terakhir tentunya misalnya dari sisi administrasi kan kita juga mesti taat kelola ya. Nah, ini semua ini benar-benar kita siapkan dan bisa dibilang rebutan untuk mendapatkan lokasi yang baik. Ya, strategis. Karena kalau terlalu dekat juga nggak mungkin semuanya bungkus untuk kampus atau kampung atlet tadi. Tapi kalau terlalu jauh juga sulit. Jadi benar-benar yang mesti bisa diakses 15 menit lah dengan sepeda. Dan itu kita dapat ya lokasinya. Kita dapat, ya? alhamdulillah ya. Nah, saya ini tertarik sih sebenarnya dari tadi pemirsa ngelihat baju yang dipergunakan oleh Pak Andin. Ini bajunya adalah baju kontingen Indonesia, seragam kita begitu ya Pak Andin ya. Yeah. Bisa cerita nggak? Ini katanya bajunya juga didesain oleh Mas Didit, putra dari Pak Prabowo Subianto ya? Ya, jadi kita kan ngelihat nih, kalau di luar negeri biasanya kalau Amerika datang dengan desainer ternama, misalnya Ralph Lauren gitu. Lalu Perancis dengan Berluti, ya kan. Lalu Kanada dengan Lululemon gitu kan. Nah, Indonesia nih ya kalau bisa ada desainer ternama, alhamdulillah. Nah, jadi saya bicara mengenai ide ini pertama kepada tentunya Mas Didit, tapi saya juga bicara dengan Presiden NOC, yaitu Pak Okto, untuk melihat bagaimana prosesnya supaya juga fair lah, ya kan. Nah, tapi ternyata memang tidak mudah mencari desainer yang bukan saja mau mendesain buat timnas, tapi juga mensponsori untuk desainnya sendiri. Nah, ini menurut saya luar biasa lah Mas Didit Hedi Prasetyo, bukan saja karena satu ya beliau kan memang sudah malang melintang di dunia fashion itu mungkin 20-25 tahun, dan ini di kancah internasional dan kebetulan bisa dibilang pusatnya di Paris. Nah, yang kedua juga ya kebetulan juga bahwa kita ini bersaingnya di Paris, kota mode yang tadilah kita ceritakan dengan segala macam gimmick-gimmick yang baru. Nah, jadi ya kita bicara, Mas Didit berkenan, dan alhamdulillah hasilnya bagus dan respon masyarakat juga luar biasa. Dan ide-idenya sih cemerlang ya, saya rasa, karena memang saya nggak kepikiran sebelumnya, mungkin karena saya bukan dari dunia fashion. Tapi ya kayak misalnya vest yang saya pakai ini kalau saya berdiri ini bentuknya kayak bendera berkibar. Oke. Filosofinya apa? Filosofinya ialah tadi kalau istilahnya merah putih berkibar, artinya kita mendapat medali. Nah, syukur-syukur merah putih berkibar, Indonesia Raya berkumandang, artinya dapat emas. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi bagian daripada doa. Dan penting juga bahwa tadi baru nyampe ke dalam kampung atlet itu sudah kompetisi. Karena kita pengen kasih lihat bahwa kita juga perawakannya itu perawakan untuk menang.
bukan untuk partisipasi. Nah, karena itu desainer-desainer yang internasional itu kita juga mesti punya, dan kebetulan ada ini yang berkenan untuk bergabung bersama timnas. Baju nasional kita atau baju timnas kita untuk berangkat ke Olimpiade Paris ini dapat apresiasi nggak cuma dari warga negara Indonesia aja, Pak Andin. Ternyata juga beredar informasi menyebutkan bahwa negara tetangga pun juga mengapresiasi yang kita punya gitu. Bahkan Malaysia ada yang mengatakan bahwa baju kita lebih bagus dibandingin dengan bajunya mereka sendiri untuk kontingennya mereka. Itu bener, Pak Andin ya? Oh, so pasti itu. Gimana Karena tuh, Pak Andin? gimana juga, bukan sombong, tapi Indonesia ini kan negara Asia Tenggara terbesar. Negara yang ada di G20. Jadi kita bukan negara partisipan saja, tapi negara besar yang ingin berprestasi dan mempunyai contohnya inilah stylenya sendiri, attitude-nya sendiri atau kepercayaan dirinya sendiri, ya kan. Nah, inilah yang ingin dipampangkan di dalam bentuk seragam. Jadi seragamnya komplit, bukan hanya seragam jersey, tapi juga jaketnya, trainingnya, vest, tasnya, ransel, komplit. Nah, supaya juga atlet juga bangga. Dan yang belum menjadi atlet Olimpiade berlomba-lomba untuk menjadi atlet Olimpiade di masa depannya. Jadi ini hanya semacam inilah pemberi semangat dan juga bagian daripada kreativitas. Kayak waktu reveal daripada jersey seminggu yang lalu, itu dilakukan bukan hanya untuk mengedepankan olahraga, yang paling penting emang olahraganya, tapi juga dari sisi fashionnya atau art, dan juga ada culture-nya, sehingga juga disatukanlah dengan berbagai macam benda-benda artistik yang juga diperagakan. Jadi intinya untuk membumikan Olimpiade dan memasyarakatkan Olimpiade, dan juga mengkerenkan Olimpiade, pasti terutama keren. Timnas. Gitu. Pasti keren, harapan kita begitu, Pak Nin. Pak Nin, kalau misalkan nih ada masyarakat Indonesia yang pengen punya juga jersey-nya, yang pengen punya juga jumpernya, ataupun juga atribut-atribut yang baru aja di launching kemarin ini, Pak Nin juga jadi modelnya gitu ya kemarin ya. Ini bisa didapatkan nggak sih secara bebas gitu? Masyarakat Indonesia bisa nggak sih sebagai bentuk rasa juga mungkin ingin memberikan support begitu? Oh, tentu bisa. Tinggal timingnya saja. Jadi sekarang ini kita kejar-kejaran, tentunya desainer kita dan NOC bekerja keras untuk memastikan semuanya komplit dapat untuk atlet kita yang sedang ingin berjuang di Olimpiade nanti. Ya kan? Begitu ini semua selesai, pasti naluri daripada ini kan, suatu produk olahraga ingin membuat lebih dan tentu bisa memberikan masyarakat kesempatan untuk memiliki. Dan saya lihat ini bagus sekali karena kesempatan memiliki itu bisa justru membuat bukan hanya rasa bangga atas Indonesia, tapi juga persatuan Indonesia, dan juga ini siapa tahu dari hasil-hasilnya ini bisa menjadi suatu yang berkelanjutan untuk desain-desain dan juga ujungnya atlet-atlet yang lebih berkualitas di masa depan. Nah, selain baju, jersey, dan juga rompi gitu, apalagi sih yang mungkin didesain sama Mas Didit, Pak Anin, untuk mensupport Olimpiade ini? Komplit, kalau sepatu juga ada, mungkin desain itu. sepatu? Sepatu itu kayaknya dari NOC deh, tapi naik ke atas celana slim fit, oke jualan aja kita nih, ya kan? Lalu karena biar eye-catching itu kan beri perhatian juga, Pak Din kan? Dan bahannya walaupun dengan brand yang sudah ditentukan supaya bisa kelihatan atletis, ya kan? Lalu juga ada rompinya, ada jersinya, ada yang lengan pendek, panjang, macam-macam lah, celana pendek, dan tadi disampaikan